Jadi aku ada 10 pertanyaan, boleh dijawab satu-satu ya. Oke. Nilai-nilai apa yang paling ingin Abi dan Umi tanamkan dalam keluarga, khususnya kepada anak-anak? Yang pertama nilai keimanan tentunya ya, dan ini yang paling penting, keimanan. Setuju. Iman, Islam, dan ihsan. Nah, Sudah mencakup semuanya. Nilai-nilai iman, Islam dan ihsan di antara anak-anak semoga terbangun. Bagaimana Umi dan Abi membagi peran dalam rumah tangga? Apakah pernah berbeda pendapat dalam pengasuhan dan bagaimana menyelesaikannya? oh iyalah, beda pendapat mas, sering banget pastinya. Ya, dan itu tidak bisa dipungkiri ya. Namanya kita punya visi kepala yang sesuai dengan perkembangan zaman. Mungkin kalau dulu sih istri waktu awal-awal mah ngikut nurut manut, ngekor, ngopi, ngeciplak, pokoknya mah ikut aja gitu kan. Sekarang mah enggak, pokoknya sekarang mah kalau suami ngomong A dia punya B, C. Kalau dulu waktu awal nikah gimana gini, iya gimana Mas A dah, gimana AA, sekarang mana jadi pandangan. Nah tapi kita selesaikan dengan cara ngobrol ya kan, Karena kondisinya, rumah dan tangga itu isinya ngobrol ya. Inti dari rumah tangga itu isinya ngobrol. Jadi kalau rumah tangga nggak ada ngobrol, namanya rumah tangga kuburan ya. Kita bukan rumah tangga kuburan kan. Oke. bukan. Berarti dari Umi gimana Mas cara membagi peran? Ya. Ya tentu saja kita melihat kondisi kesibukan kita. Jadi kalau sekiranya siapapun yang sedang senggang, mau itu tugas pengasuhan, mau tugas masalah teknis rumah tangga, itu kita lihat siapa yang kira-kira bisa menjalankannya. Kalau misalnya Umi senggang ya Umi lakukan. Kalau Umi sekiranya Umi tidak senggang, Abi yang melakukan. Mana kita ke atas? Menurut Abi dan Umi, apa yang membuat sebuah keluarga tetap harmonis dan saling mendukung satu sama lain? Ya saling Oh beda aja. pengertian kan di awal kan sudah dibuatkan ta'aruf, saling mengenal, udah itu tafahum, saling memahami. Kemudian setelah itu Ta'awun. dari saling memahami itu kan bisa saling mengisi, ta'awun, saling menolong ya kan. Kemudian setelah itu ya udah ada yang namanya saling pengertian. Jadi nggak nggak begini, enggak. Jadi udah di situ karena kan modalnya dari awalnya itu. Kalau Jadi dari awal kata sudah saling itu adalah kata-kata yang sangat saling melengkapi. bermakna dalam sebuah rumah tangga. Jadi Tadi yang pertama poinnya adalah ngobrol, yang kedua adalah saling. Saling memahami, saling mengerti. Ya betul. Jadi kalau misalkan dulu bilang begini, kalau udah nikah mah udah harus saling melengkapi. Kelebihan dan saling kan kekurangannya apa. Jadi harus saling ya, nggak boleh cuma salah satu doang. Jadi kalau satu doang tuh nggak saling, tapi bertepuk sebelah tangan. Hanya satu doang, satu belah pihak doang. Jadi harus kata-kata saling. Tahu nggak? Katanya Circle K boykot tahu. Sama Kata Rahma. Makanya dia udah nggak pernah beli lagi. Terus iya mah. Israel. Iya. Oh. Afiliasi. Oke. Makanya kita bilangin ke Zian. Iyalah, oke lah kalau gitu. Berarti udah tahu kita. Oke, selanjutnya ya. Apa hal-hal kecil yang biasa dilakukan di rumah yang membuat keluarga terasa lebih hangat dan dekat? Dari Umi, Abi, dari satu. Yang lebih hangat tuh kalau misalkan kita ngobrol bareng, minum bareng, ngopi bareng, makan bareng lah. Saat makan. Makan tuh harus ngobrol ya, karena sunnah Rasul. Nah kalau makan diam aja itu biasanya Yahudi kayak gitu ya. Oh iya. Kalau makan diam gitu kan, kayak misalkan apa Mi, kalau orang-orang Eropa tuh jangan ngomong ya gitu. Enggak, dalam Islam tuh kalau makan tuh harus ngobrol gimana gitu. Jadinya intinya makan nggak boleh ngomong tuh ketika ada makanan di mulut itu kita diam dulu. Ketika makanan udah ditelan itu kita ngomong itu karena momen makan itu momen yang Ya udah sampai deh, kita sholat dulu deh. efektif ya. Ya. Oke, itu di continue ya. Lanjut lagi ya teman-teman. Oke. Ini santai aja ya. Oke Kak. Oke, Udah siap. nih, oke.
usah tegang-tegang. Jawab pertanyaan anakku yang pertama. Apa harapan terbesar Umi dan Abi untuk anak-anak dan cucu-cucu di masa depan? Dari Abi dulu, nanti dari Iya, Umi. dari Abi dulu. Ya, karena Umi akan melengkapi. Harapannya tentu tetap istiqomah ya, memegang teguh ajaran-ajaran Islam yang benar tanpa ada kesyirikan, menjaga syariat dalam berpakaian, karena harapan itu pasti sesuatu yang benar-benar diinginkan ya. Dan ketika menjadi pribadi yang soleh, yang baik, jadi ketika kami tiada, siapa lagi yang akan mendoakan selain anak dan cucu-cucunya. Jadi pokoknya jangan pernah sedikit pun menyepelekan yang namanya ajaran Islam yang murni gitu. Oh, sedikit doang ini kok, enggak, jangan ya, artinya keterlanjutan. Jadi harapannya tetap istiqomah di jalan dakwah yang benar, dan juga insya Allah nanti mendapatkan pasangan yang soleh dan soleha, mendapatkan cucu yang nantinya jadi anak yang soleh dan soleha juga harapannya ya, insya Allah. Kalau dari Umi sekarang ya, Umi kan melengkapi katanya. Kalau dari Umi melengkapi dari Abi bahwa kita sama Allah diciptakan di dunia punya pegangan, punya buku petunjuk, guidance book kita sebagai hamba Allah di dunia, yaitu Al-Quran dan hadis. Jadi apapun kondisi yang kita alami, kita mau happy, mau senang, mau sedih, mau kondisi kecewa, kondisi apapun, itu kembalilah ke buku panduan kita, Al-Quran dan hadis. Maka di dalamnya kita akan menemukan berbagai macam solusi, berbagai macam petunjuk, obat, dan gelap ya. Berbagai hal yang kita butuhkan selama kita hidup di dunia. Jadi jangan lepas dari Al-Quran dan Sunnah. Ini menyeluruh ya. Satu hal lagi. Pesan atau nasihat yang ingin Umi Abi sampaikan untuk pasangan muda di luar sana yang sedang memulai membangun keluarga atau Ya, silakan Pak Ade Usman Jundi. Kalau menurut aku ya, untuk anak-anak muda yang ingin membangun rumah tangga, pertama pengetahuannya harus bagus tentang Punya ilmu ya. ya, pengetahuan ilmu yang bagus tentang keluarga, karena kan ini kan ibadah terlama. Jadi ketika kita tahu bahwa bahwa ibadah nikah itu bukan sementara, jadi ilmunya itu benar-benar harus dapat dulu. Setelah itu baru niatkan nikahnya juga karena Allah, bukan karena aku belaka ya, tapi memang niatnya dari awal ibadah ya karena Allah. Nah, suara Abi? tentunya setelah mendapatkan itu, nanti kedepannya insya Allah Allah akan berkahi gitu, mendapatkan, kemudian juga cari orang yang memiliki visi dan misi yang sama, sefrekuensi, jangan alasan karena biasa kita juga bisa kok, bukan. Jadi bukan kita juga bisa, tapi justru harus dari awal satu frekuensi, satu visi dan misi ya. Kemudian juga kalau sudah seperti itu ya insya Allah akan memberikan kemudahan, keberkahan, sakinah, mawaddah dan warahmah, kayak gitu sih. Dari Umi ya, untuk anak-anak muda yang mau membangun bahtera rumah tangga, melengkapi tadi dari Adi, punya ilmu di sini, banyak ilmu yang dibutuhkan ya, baik itu ilmu bagaimana menjalankan rumah tangga, bagaimana ilmu mengelola rumah tangga, bagaimana punya ilmu memanajemen keluarga, ilmu mendidik anak-anak. Jadi pasangan-pasangan muda yang mau punya rumah tangga sakinah mawaddah warahmah itu harus jadi pembelajar, jangan berhenti hanya sebatas bangku kuliah belajarnya, tapi terus upgrade diri tentang berbagai ilmu yang bisa membuat keluarganya menjadi sakinah mawaddah warahmah ya. Nah, mungkin itu jadi pasangan yang pembelajar, sehingga nggak istilahnya ya, nggak sumbu pendek
kalau ada apa-apa kayak orang kebakaran langsung ambil keputusan gitu ya, tanpa berpikir panjang, tanpa berkontemplasi, tanpa berdiskusi, langsung ambil keputusan gitu. Jadi sebagai anak muda yang mau punya rumah tangga yang sakinah mawaddah warahmah, yuk jadi pembelajar dan terus menerus mengupgrade diri ya. Oke, lagi Sekarang ini Tahun sini lagi ya? pilih kasih nama. kan lu belum mau. Oh ya, oke. Sekarang pilih salah satu, oke? Oke. Jadi nanti serempak gitu ya. Ini pilihannya, aku bilang 3, 2, 1 dulu ya. Jawabnya bareng-bareng, oke? Yang pertama, masak di rumah atau makan di luar? Simpan dulu jawabannya. Oke? 3, 2, 1. Makan di luar. Kenapa dimasak di rumah, Bu? Lebih hemat sebetulnya kalau masak di rumah, itu perekonomian itu lebih stabil. Tapi kadang ya capek, pengen santai-santai, jadinya ya makan di luar sih. Kalau bapaknya kenapa? So ideal pengen masak di rumah. Ada hari luar. Ya simpel aja, simpel karena kan sama-sama capek sibuk, nggak bisa mengharapkan ntar minta bikin ini yang jadi itu. Ya udah mendingan di luar aja lah. Ada sayur asem, Nah ini ya jadi kan? itu maksudnya. Ada sayur asem, ada Awas Bi, mobil. lauk-lauk yang lain yang tinggal milih. Harganya juga nggak terlalu mahal kok. Ya. Jalan tengahnya SSB. Itu udah mantep. Gak mesti di luar, di rumah makan ya. Kita tuh dulu waktu punya anak 1, 2 itu terbiasa misalnya makan beli di warteg tapi di tempat yang punya view bagus. Tahu nggak tempatnya di mana? Apa? UI. Oh iya iya. Iya, gelar Ada memori. gelar tiker. Saatan-saatan. Ya betul. Apa tuh apa? Wah, makanya ada waktunya maksudnya. Oh. Masa kayak gitu tuh semuanya saat ada waktunya. Kadang Iya. ini, kadang itu. Jadi nggak usah di. Iya, dalam artian ya saatan-saatan dulu mah jarang-jarang ya ke rumah makan. Sekarang ya ada masanya memang. Oke. Perjuangan itu tidak selalu mulus di awal, tapi dari awal sudah mulus. Oke, pertanyaan kedua. Jangan langsung jawab ya. Liburan ke pegunungan atau ke pantai? Oke. 3, 2, 1. Pegunungan. Oke. Sama. Kenapa? Karena pantai jauh ya. Iya, Jauh, dan kalau udah sampai pantai kadang kalau siang panas. Iya, panas banget. panas, suasananya malahan nggak enak. Oke. Sumpah aku nggak tahu ini kenapa pertanyaan kayak gini. Ini lewat ChatGPT tapi ya. Iya, kenapa? Oke. Ini pertanyaan ketiga. Anak pertama lebih gampang diurus atau anak terakhir? Ini ChatGPT. Ini dari anak pertama dan anak terakhir. Sumpah aku nggak tahu ini pertanyaannya begini. Aduh, Jawabnya bisik-bisik aja yuk. sulit diungkapkan. Anak pertama pada terakhir ya. Kok ada pertanyaan? Kayaknya ini jawabannya di Japri dah. Apa itu pertanyaan tadi? Anak pertama lebih gampang diurus atau anak terakhir? Kenapa nggak ada anak keduanya ya? Anak keduanya, oh kita temuin di Bandung. Aduh, ada. Bisa dijawab nggak Bu ini? Ulang pertanyaannya. Oke. Penjelasan ini deh, bukan pilihan deh. Penjelasan. Oke, anak pertama lebih gampang diurus atau anak terakhir? Udah. Gimana? Umin dari mukanya. Oke, ntar ada penjelasannya masing-masing ya. Ini anak terakhir. Tunjukin ke kamera. Coba anak terakhir coba. Nah, ini anak terakhir. Coba Dah. gini. Coba. Ya, ini anak Oke. anak pertama, ini anak terakhir. Sampai Umi habis sebut kita kayak gini dulu ya. Pas banget Oke, kok. 3, 2, 1. Terakhir. Astagfirullahaladzim. Astagfirullah. Kenapa? Jujur nih, jujur. Siapa dulu? Abi dulu apa Umi? Umi boleh. Umi dulu boleh. Yang Umi rasain ya, tiap level nih ya, tiap level usia ya. Waktu anak pertama itu TK, terus terang ada sedikit guncangan. Apa guncangannya? Ketika lagi saya liko ya, terus ada teman liko saya bilang gini,
ceritanya ya, mulai dari kelas 1. Ulah kali lah orang pertanyaannya cuma itu doang, anak dia mampu mah. Oh iya ya. Pertanyaan cuma itu, Ya udah deh. Segitu aja ya, kalau mau catatan lebih detail lagi SD, SMP, SMA sampai kuliah dan sampai selesai kuliahnya Nanti ada hubungi ini ada ininya lagi. ya sectionnya lagi. 0878 876 3337 Dan handphonenya ketinggalan. Nggak bisa dihubungin ya. lengkaplah penderitaan. Pak Bahrum sampai nelpon 3 kali. Oke, tapi intinya apa? Makanya itu anak pertama. Ini kan anak terakhir tadi. Nah, dilengkapi oleh teman saya ya. Dari Pasangan terakhir sebelah kanan nih. Mana? Nah kalau menurut aku sih ya, karena ini pengalaman dari yang sudah-sudah, dari anak pertama, kedua, dan ketiga, jadi kita udah punya semacam ilmu ya. Misalkan yang ke satu kita masih meraba-raba nih gimana gitu kan, yang kedua gini. Yang ketiga tuh ini kita udah tahu nih, jadi penanganannya tuh lebih mudah karena alhamdulillah Allah berikan keberkahan banyak hal ya, dari ekonomi, dari keberkahan kita. Ya mungkin kalau misalkan dari anak pertama pakai baju aja kalian pakein kaos kutang doang misalkan. Nah kalau anak ke terakhir udah pakai baju. Nggak mau pakai kaos kutang, yang terakhir nggak mau pakai kaos dalam. Pakai kalau yang kedua udah pakai baju bagus ya Iya, kan. iya. Tulisannya aja udah Bandung, Bali ya kan, udah bisa lah. Tapi kalau yang jadi lebih ya keberkahan dari Allah diberikan, kemudian kita udah bisa memberikan pendidikan terbaik kepada semuanya. Tapi yang terakhir alhamdulillah lebih mudah lagi gitu kan. Ya, Mi kirim uangnya Mi. Nah kita ada siap deh 100.000. jangan habis ya, seminggu 3 hari habis nih ya kan. Tapi alhamdulillah ada kemudahan. Iya deh nanti gitu. Siapa ya? Dan terang juga ya dengan segala kemudahan yang udah Allah berikan, kemudian kita juga diberikan ilmu yang lebih untuk mendidik gitu kan. Oh iya ada pengalaman lah intinya itu. Jadi yang terakhir ini lebih mudah gitu kan. Oh iya nanti udah punya planning misalkan, oh nanti syuhada SMA kalau Allah berikan rezeki yang lebih lagi langsung les mulai dari kelas 1 tuh ya kan, les bahasa Inggris. Umi pengennya di LIA, aku inginnya di IF misalnya. Ya nggak apa-apa, yang penting nah itu kemudahannya tuh rezeki dari Allah, karena kan belajar bahasa tuh termasuk salah satu yang dianjurkan oleh Rasulullah ya. Jadi untuk nanti menyampaikan dalam bahasa Inggris, bahasa Arab atau bahasa-bahasa yang lain menyampaikan kebenaran. Jadi itu harus ini dalam itu kemudahannya jadi seperti itu. Terus juga anaknya juga udah ngerti, nurut, manut gitu kan. Ini ya, iya Mi, iya Bi. Nah, ya itu. Jadi kemudahan itu ya dari Allah juga. Kalau waktu yang pertama kita kan masih meraba-raba. Aku kira-kira apa nih? Gimana nih? Ya kan, seperti apa nih? Ya kan. Kalau misalkan ini, tapi alhamdulillah ya. Tapi semuanya kan sekarang udah dapat semuanya. Anak pertama udah dapat, udah tahu, ya kan. Jadi kemudahannya tuh seiring berjalannya waktu ya, termasuk yang kedua juga gitu kan. Karena kan bagaimanapun kita selama misalkan berlima itu luar biasa gitu kan, dari mobil kecil ya kan, Dari nggak punya mobil. pokoknya itu kemudahan dalam pembelajaran. Jadi sekarang insya Allah lebih mudah gitu kan. Nanti apalagi misalkan syuhada didukung sama kakak nanti kalau udah kerja ya kan bisa membantu. Jadi semuanya diberi kemudahan. Jadi syuhadanya aja nurut ya kan. Ini oke, siap. Jadi cuma bilangnya udah iya Mi, iya Bi, iya Kak, siap, oke. Jadi nggak banyak ini lagi. Kecuali dalam pembelajaran debat itu harus punya ilmunya. Kayak gitu jadinya. Oke. Next question. Enggak, ini pilihannya. Belanja ke pasar tradisional atau ke supermarket? Oke, tahan. 3, 2, 1. Tradisional. Supermarket. Oke, dari ibunya dulu deh. Kenapa sih kok lebih milih tradisional? Tradisional itu udah jelas saya mau beli apa tuh nggak takut kemahalan. Kalau di supermarket ngeri kemahalan. Terus akhirnya jangan beli itu, jangan beli ini. Akhirnya nggak ada yang dibeli, cuma lihat-lihat doang. Kalau di pasar tradisional kan, ya Udah pasti dibeli. pastilah dibeli gitu. Oke.
boleh kalau Kalau aku lebih suka pasar supermarket seperti pasar segar atau apa, karena yang pertama eh, lebih bersih aja sih, bersih, nggak bau, nggak kotor, kemudian juga lebih fresh gitu ya. Jadi jaminan untuk ininya tuh tidak ditutup-tutupi, lebih fresh gitu kan, sehingga enak juga gitu kan kalau pas belanja, nyaman aja, nyaman. Karena memang aku mungkin karena terbiasa kali ya, apa, di kota ya, mungkin kebiasa di kota belanja ke supermarket dibandingkan misalkan kalau orang kampung biasanya memang kalau diajak ke supermarket dia bingung gitu kan, keliling apa gitu kan, jahe mana, jahe apa gitu. Nah sebenarnya ya itulah bagusnya sih ya, jadi menurut aku sih supermarket lebih enak lah, lebih fresh gitu aja sih, jadi sekalian refreshing gitu kan. Tapi jangan cuma lihat-lihat ya, kalau supermarket tuh emang ada Iya. yang dibeli gitu. Iya. Aku lebih suka ke supermarket itu kalau udah jelas nih ya. Ya jelas ditulis maksudnya. Dapat uang 500.000, Hmm. terserah mau beli apaan aja. Itu aku suka. Iya. Dibandingin nggak boleh beli ini, nggak boleh beli itu, harus ini, harus itu. Ya, Aduh. boleh. tapi perbedaannya mungkin kalau misalkan tradisional untuk sayur-sayuran, kalau supermarket untuk kayak susu, minyak gitu-gitu kali ya. Supermarket Iya. tuh harga-harga yang diskon kita Iya, beli. benar. Kalau sayuran, daging, ayam itu masih kan gitu, masih Oke. tradisional pilihannya. Oke, next question. Ini menurut aku keluarga kita banget dua-duanya. Tapi coba nih lebih yang mana nih? Abi yang mana? Umi yang mana? Nonton film bareng atau ngobrol sambil ngopi? Oke. 3, 2, 1. Dua-duanya. Ngobrol. Satu atau. Beli salah satu. Gimana sih? Umi, Allahu Akbar. Nih. kalau dari Umi pribadi mah, maksudnya lebih ke yang mana? Nonton film bareng kah? Atau ngopi sambil ngobrol? Ngopi sambil ngobrol. Nonton film naon sare. Ini bukan nonton film, nangis. Bukan. Tapi menurut aku Umi kalau misalkan nonton film tuh menghayati banget mah. Itu tandanya Umi menggunakan Saking menghayatinya sampai punya. itu sekali doang mau tidur tuh. Jangan Kenapa ngobrol sambil digeneralisir. ngopi? Ya karena ya tadi isinya rumah tangga itu adalah ngobrol. Ya, kalau nggak ngobrol itu namanya kuburan. Karena dengan ngobrol tuh banyak hal yang bisa kita gali. Oh, kita ternyata kurangnya di sini. Oh, ternyata kita harus melakukan ini ya untuk keluarga kita gitu. Banyak hal yang akhirnya kita ketahui dari satu anggota keluarga dengan anggota keluarga yang lain. Kalau aku justru kalau nonton itu enggak ya, karena serius nonton itu harus serius, nggak bisa ngobrol. Ya harus betul-betul. Tapi kalau ngobrol sambil ngopi atau ngeteh atau sambil makan singkong goreng, pisang goreng, itu lebih dapet sih, ya. Lebih dapet, enak, apa aja gitu. Tapi kalau nonton mah berat kayaknya. Next question. Disiplin tegas atau pendekatan lembut dalam mendidik anak? 3, berarti tegas atau lembut ya? 3, 2, 1. Tegas, aku Ibunya kenapa nggak jawab? ya punya takut. Karena dalam mendidik itu kita dua-duanya digunakan gitu, nggak bisa salah satu, nggak bisa hanya tegas, nggak bisa juga cuma lembut. Dua-duanya harus kita combine. Jadi saya sebagai orang yang berada di dunia pendidikan nggak bisa ya harus pilih salah satu, dua-duanya kita pakai. Tegas ya kita gampar, nanti nonaktifin dah. Pip ya. Ini pertanyaan ke 7 ya. Pilih salah satu. Anak jago akademik atau anak berbudi pekerti? Oke. Jago akademik atau budi pekerti? 3, 2, 1. Berbudi Budi pekerti. pekerti. Oke, kenapa? Karena Nabi kita diutus untuk menyempurnakan akhlak, untuk membentuk akhlak. Jadi hasil belajar seseorang itu dikatakan berhasil belajarnya ketika dia punya akhlak yang baik. Jadi hasil belajar itu dilihat dari akhlaknya yang baik. Seperti itu. Mau dia nilai matematikanya 9, mau nilai bahasa Inggrisnya 10, IPA-nya 10, akhlaknya baik gitu. Iya, kalau budi pekerti itu kan nggak bisa dipelajari ya, jadi dia harus betul-betul tertancap, makanya harus betul-betul dia melakukan, bukan dipelajari, dipraktek. Kalau akademis mah gampang, dia
belajar ini bisa pintar les sana sini, tapi namanya akhlak sulit, Harus dibentuk. harus dibentuk, dipraktekkan. Jadi nggak bisa apa namanya tiba-tiba. Jadi lebih suka misalkan punya anak yang tadi baik ya kan, setelah itu ya udah les pintar. Pertanyaan terakhir. Dapat kejutan kecil atau hadiah gede yang direncanain? Hah, gimana? Oke, 3, 2, 1. Hadiah gede yang direncanain. Sama lah, hadiah gede direncanain lah. Kejutan kecil apa? Rijil. Sian. Kalau ini kayaknya kurang jelas deh. Oh, tapi yang berhubungan sama ini seberapa bukan seberapa penting sih? Ini apa nih, Bang? Jalanan kereta. Iya. Wush. Iya kayaknya lewat sini deh. Kenapa kita tidak boleh merayakan ulang tahun atau apa ya, misalkan kayak kelulusan gitu-gitu, itu kan maksudnya buat di keluarga kita nggak terlalu ya gimana gitu kan, kayak yang alhamdulillah udah selesai pendidikan apa gimana gitu. Iya iya. Oh, waktu itu kita dari Kota Baru dari sini tau? Kota Baru Parahyangan. Oh iya. Iya. Jadi kita kalau mau ke Parahyangan nanti lanjut. Aduh maaf. maaf. Saspan. Maaf ya Bun. Ya begitulah. Jadi rumah tangga kami itu saling mengisi. Kadang saya serius, beliau itu penuh dengan jokes yang di luar nalar dan di luar nulir gitu ya. Jadi tapi ya itu adalah rezeki yang Allah berikan kepada kita gitu ya. Kedua-dua kita ini saling mengisi gitu. Iya. Nah kalau ulang tahun sebenarnya memang nggak ada ya. Kita sebenarnya syukuran tuh ada, misalnya kayak ayo makan bersama gitu kan, mensyukuri apa yang telah Allah berikan kepada kita. Misalkan oh ya umur Abi 50 tahun nih gitu kan, ya dikasih hadiah, ayo bersyukur dengan cara berdoa, dengan cara ini. Ya, termasuk misalkan kayak lulus atau wisuda, ya emang rezeki dari Allah ya kan. Kita bersyukurnya apa? Dengan mengucapkan doa. Gak usah makan setelah itu mah aduh perjalanan masih panjang. Jadi itu kan hanya sebentar. Jadi tahadus bin nikmah ya, bersyukur dengan nikmat yang Allah berikan itu tidak harus dengan sesuatu yang euforia, bermegah-megahan, pesta yang meriah gitu ya. Tapi tidak ada rasa syukur yang kita tunjukkan kepada Allah, bukan seperti itu cara. Jadi dengan mengucapkan tadi syukur, alhamdulillah, berzikir, kemudian kalau lagi hari lahir itu kan sebetulnya momen dimana kita menintrospeksi diri ya, dan kita berharap kita ke depan lebih baik lagi gitu. Jadi seperti itu, tentunya bersama orang-orang terdekat dengan kita gitu, tidak harus dengan orang-orang yang banyak gitu. Seperti itu. Kalau CCTV ada di sini. Soalnya kemarin aku habis tadi pagi ya, habis ngeliat, dan itu aku ada yang sudah di UPI, terus dia tuh orang nggak tahu orang Subang atau orang mana gitu, daerah sana sih. Itu emang dia tinggalnya masih di kampung-kampung gitu. Syukuran. Iya, jadi dia nggak tahu. Jadi keluarganya tuh pulang duluan ke rumah, dia tuh nyusul. Pas sampai rumah itu ternyata jadi syukuran satu gang, terus jadi kayak ngasih besek gitu, kayak anak saya wisuda gitu. Kayak ya Allah. Mungkin sebagian dari orang daerah ya di kampung, orang Sunda tuh banyak yang kayak gitu. Tidak hanya itu, misalkan orang keterima PNS juga ada yang begitu. PNS syukuran, ayo ini motongin ini nih ayam gitu kan, tumpang. Ada yang kayak gitu, banyak Pak. Itu kalau bagian dari syukuran, ingin berbaginya tidak masalah. Jadi memang tidak mengkultuskan. Iya. Tidak memaksakan, nggak punya terus diada-adain, itu yang nggak boleh. Jadi kayak tadi bagus. Misal pengen ngasih tahu apa namanya orang-orang kampung gitu kan. Anak saya itu boleh. Jadi bukan ingin diketahui orang lainnya, tapi berharap orang lain bisa mendoakan anaknya untuk
kesuksesan anaknya gitu. Sekarang tuh kadang terlalu banyak orang cuman basa-basi doa. Jadi doanya tuh kadang nggak apa Basi-basi itu gimana? ya Iya, misalkan iya, kayak oh ya Semoga ini ya. jadi cuma kayak basa-basi nggak ada yang Kesungguhan doa gitu. iya doa yang oh ya insya Allah gitu. Makanya doa kita doa ke kiai itu bagus juga tuh 10 juta bro Tahu lagi aku. doa Aduh. online. Ini nggak ada nih. 50.000 doang ini. Kasih gift dong. Ya Allah. Astagfirullahaladzim ya. Jadi memang harus kayak gitu. Jauh. Jadi harus kita ya kalau itu Kok kesini Mit? iya mau kemana lagi kalau gajah? Pastor mana Iya, pastor? nggak apa-apa kalau gajah juga sekali-kali. Baros Cimahi. Itu nggak ada pastor, mana tulisan pastor? Ya nggak apa-apa sekali-kali. Oh, Kalau Kelewatan lo emang. kalau di gajah lah, masa Oh. nggak ke Lewe ngajak. Lebih munding. Lebih gajah lebih munding. Oke, terakhir ini penutup sebagai penutup. Apa nih anak terakhir? Nggak sebagai penutup Gimana? doa untuk doa dari aku Umi untuk kakak bintang ke depannya. Dikasih waktu 1 menit. Bismillahirrahmanirrahim. Untuk kakak kita ke depannya insya Allah mendapatkan sesuatu yang diinginkan, kebaikan-kebaikan ya kan. Amin. Kalau kerja insya Allah mendapatkan tempat yang nyaman, Amin. enak profesinya, dan juga bisa memberikan kebahagiaan untuk diri, untuk lingkungan sekitar, dan untuk orang tua terutama itu. Kemudian juga insya Allah penghasilannya juga bagus ya, di perusahaan yang tepat bagus gitu kan. Kemudian juga kalau insya Allah dapat jodoh yang baik, yang bagus, yang sefikro, sefrekuensi, dan tentunya dapat membahagiakan kakak kita, membahagiakan Abi Umi juga semuanya, dan insya Allah bisa membawa ke jannahnya. Dari Umi, insya Allah sudah mengaminkan doa-doa dari Abi. Dibungkus dengan doa Rabbi auzibni an ashkura ni'mataka allati an'amta alayya wa ala walidayya wa an a'mala sholihan tardahu wa aslihni fi dzurriyyati. Jadi pandai bersyukur kakak kita dengan apapun yang dimiliki itu selalu bersyukur, dan bersyukur, kalau bersyukur maka Allah akan tambah nikmatnya. Terus kemudian bersyukur tidak hanya kepada Allah, tapi dalam doa itu bersyukur kepada kedua orang tua. Bagaimana aplikasi bersyukur kepada orang tua, ya dengan mendoakannya, dengan membuat orang tua bahagia, senang gitu ya. Itu adalah bagian dari bersyukur. Kemudian tetap menjalankan amal soleh, insya Allah istiqomah dalam kebaikan, beramal soleh, dan don't forget amal soleh di sini juga banyak sekali ya. Kalau nanti sudah Allah berikan kemampuan dapat gaji, jangan lupa untuk berinfak juga, bersedekah. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Terakhir anak terakhir. Iya, nih. Oh iya. Anak terakhir nih. Iya. Kita Ntar aku adain sesi deh untuk anak terakhir.